Selamat pagi saudara-saudara, selamat berjumpa kembali di hari Minggu di awal September, 5 September 2021 kita akan mendengarkan renungan Minggu dan sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Di hari Minggu awal September ini kami mau mendengarkan renungan firman-Mu yang menguatkan dan menopang kehidupan kami supaya langkah derap kami di dalam sepekan perjalanan kami ke depan diberkati oleh Tuhan. Bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan kita diambil dari kitab Amsal 22 ayat 1 sampai 22, tapi saya akan memenggalnya di ayat 11 sesuai dengan bahan khotbah kita. Ayat 11 bunyinya terjemahan baru Alkitab demikian. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat Allah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita hari Minggu ini adalah pengajaran berharga dari kitab Amsal, yaitu tentang kebaikan hati seseorang yang mendatangkan berkat bagi orang lain. Dan sebaliknya, kejahatan membawa seseorang akan binasa. Ini sebuah nasihat yang mendidik kita memelihara bagaimana kita punya etos kerja yang baik. Nah, menurut hemat saya, ada 3 sifat yang harus kita jauhi dari kehidupan kita. 3 hal itu adalah 1, berlaku curang, 2, pencemooh, 3, pengkhianat atau pengkhianatan. Nah, saudara-saudara, menabur kecurangan akan menuai kebinasaan. Kata curang di sini berarti tindakan yang sengaja dilakukan dan merugikan orang lain. Kerugian bisa saja bersifat materi, namun bisa juga bersifat imaterial, misalnya ide, pengetahuan, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku, kata curang di sini berarti siapa yang menabur kecurangan akan menuai kebinasaan. Hal ini dapat diterima oleh akal. Setiap orang yang tidak berterima jika dicurangi mendatangkan amarah dan balas dendam. Karena amarah yang menyala-nyala. Hal yang paling harus kita ingat bahwa setiap manusia akan mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat dalam hidupnya di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah yang perlu kita jauhi selain curang adalah pencemooh. Pencemooh mendatangkan pertengkaran. Kita lihat ayat 10 sebelumnya. Kalau tadi cemooh, suatu sikap yang merendahkan orang lain melalui kata-kata, apapun dicelanya, dan tak pernah menghargai orang lain. Mencemooh bisa juga mencerca dan menyangkal kebenaran. Di mana ada pencemooh, akan ada pertengkaran. Dan dalam Alkitab pencemooh dikaitkan dengan penghujatan atau menghujat. Dan Tuhan menghujat, dalam hal ini menghujat Tuhan, maka dia akan menyangkal imannya kepada Tuhan. Yang ketiga adalah di ayat yang ke-12, kalau kita mau lanjut di ayat yang ke-12, yaitu pengkhianatan. Berkhianat adalah perbuatan yang mencelakai sahabatnya sendiri atau orang yang telah berbuat baik padanya. Seorang pengkhianat tak akan tenang dalam hidupnya. Bahkan apa yang dimilikinya dari hasil pengkhianatannya tak cukup menebus rasa bersalahnya. Alkitab menentang pengkhianatan. Bahkan dianggap sebagai perlakuan yang tidak manusiawi atau biadab. Nah, pesan ini kita temukan pada kisah pengkhianatan Yudas Iskariot terhadap Yesus Kristus. Bukankah telah banyak kebaikan yang diterima dari Yesus? Tetapi lihatlah, demi 30 keping perak,
Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. Yudas Iskariot melemparkan uang pengkhianatan dan akhirnya bunuh diri. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, maka pesan dari kitab Amsal 22, kalau kita mau membaca dari ayat 1 dan kita berakhir di ayat 29, maka ada 3 hal yang perlu kita miliki supaya kita bisa menjauhi curang, lalu yang kemudian adalah pencemooh, dan yang ketiga berkhianat. Yang harus kita miliki untuk bisa kita survive hidup adalah 1, baik hati, 2, suci hatinya, dan 3, ini yang perlu, mengandalkan Tuhan. Kebaikan di sini berarti tindakan seseorang untuk menolong orang lain. Tidak egois, namun rela berbagi apa yang ada padanya untuk orang lain, orang miskin. Sebab kebaikan seperti inilah yang dipuji Tuhan Yesus. Lewat pengajarannya berbuat baik pada orang kecil, itu sama hanya melakukan untuk Tuhan Yesus. Bandingkanlah Matius 25 ayat 35 sampai 36. Yang kedua adalah menjaga kesucian hati. Tadi yang saya bacakan di ayat 11. Memang sulit kita menerjemahkan kata suci hati. Karena hati berada di dalam diri manusia yang terdalam, dan kesucian hati tidak dapat diukur dan dinilai oleh indikator apapun, tetapi dari buah kehidupan pribadinya. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku, pada renungan hari Minggu ini, maka kita harus tetap melakukan sesuatu seperti yang tertulis dalam Matius 5 ayat 8. Saya bacakan untuk kita. Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Melihat Allah bukan berarti melihat Allah dengan mata telanjang atau berhadapan face to face. Melihat Allah berarti percaya kepada Tuhan dan lakukanlah kehendak Allah dengan setia. Orang yang suci hatinya adalah orang yang hidup dituntun oleh imannya. Life driven fight, seperti tokoh Nuh, Abraham, Ayub. Nah, oleh karena itu, selain berbahagia, orang yang suci hatinya menjadi sahabat raja. Raja adalah yang bertanggung jawab memimpin umat dan membawa kesejahteraan bagi banyak orang. Orang-orang yang suci hatinya perlu dikelilingi para raja, karena raja akan memberikan kebijakan dan keputusan yang mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Dan yang terakhir, andalkan Tuhan. Bagaimana kita menghadapi perbuatan curang, pencemooh, dan pengkhianatan? Itu hanya dengan 1, andalkan Tuhan, sebab mata Tuhan mengetahui, mengawasi tingkah laku kita. Dan terlebih lagi, kita tidak mampu melindungi diri kita oleh kekuatan diri kita. Selain kita harus percaya kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang menolong dan melindungi kita. Oleh karena itu, benar apa yang dikatakan Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita, dan selamat berkarya dalam hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami memohon bimbingan Roh Kudus-Mu, menolong kehidupan kami sekeluarga, kehidupan banyak orang yang masih terus mempercayai Tuhan dan mengandalkan Tuhan di tengah kehidupan kami. Di masa pandemi yang sampai sekarang ini belum rampung, belum selesai Tuhan. Inilah menjadi tantangan hidup kami Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan dalam setiap lini kehidupan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Amazing grace. Amazing grace. Amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. Amazing grace, how sweet the sound. 我罪已得赦免， Fui ciego, mas hoy miro yo. Perduto